Permainan timnas U16 lawan Filipina malam ini bagus banget, terutama di babak kedua. Angkat topi untuk Coach Novarianto yang begitu mengerti bagaimana tipikal dan taktikal timnya. Di babak pertama mengalami deadlock dan memang sepertinya Coach Nova melakukan sedikit inovasi dengan skema permainannya, beda dengan waktu melawan Singapura kemarin. Akhirnya setelah turun minum, babak kedua Coach Nova melakukan perubahan dan menggunakan skema mirip seperti saat melawan Singapura kemarin. Dan hasilnya 3 gol. Dan gol-golnya bukan gol-gol yang datang dari langit. Golnya memang skema, terutama gol Mirza, gol yang kedua dari Mirza itu terobosan. Golnya Tobel ya, bagus yang banget. datang dari langit. Salut buat gol kedua dari Mirza, tipikal permainan cepat, umpan terobosan dengan visi dan penyelesaian yang sangat dingin. Potensi yang dimiliki timnas U16 ini luar biasa, baik itu dari segi permainan tim ataupun individualnya. Tapi nggak kaget sih kalau Indonesia punya pemain usia muda yang kualitas individunya itu luar biasa. Dari dulu kita punya pemain muda yang bagus banget ketika main, tapi ketika beranjak ke usia dewasa, ketika masuk ke timnas senior, seleksi alam itu terjadi. Entah tiba-tiba mereka hilang, ya? Tidak terdengar lagi suaranya, dan yang masuk timnas senior paling hanya 1 atau 2 pemain aja. Itulah pentingnya adanya liga reguler untuk mengawal pertumbuhan para pemain-pemain junior ini. Semoga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki sekarang dan lebih lagi. Alhamdulillah timnas kita menang 3-0 tanpa balas atas Filipina di ajang Piala AFF U16 bro. Gokil banget. Gol diciptakan oleh Evandra di menit 65 dan brace dari Mio Mirza bro. Gokil banget emang timnas kita. Sekarang timnas kita ada di pucuk dengan 6 poin. Anak asuh dari Coach Nova Arianto, pelatih anti no titip klub, berhasil menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa. Semoga timnas kita bisa terus mengangkasa, menunjukkan kepada dunia Garuda Muda juga bisa jadi juara. Jujur aja gue ngelihat timnas Indonesia U16 ini mainnya enak banget. Walaupun memang harus tetap banyak yang diperbaiki ke depannya. Kita nggak boleh berpuas diri terlebih dahulu walaupun saat ini sedang di euforia kemenangan, 2 kemenangan beruntun. Karena sebelumnya lawan Singapura juga menang 3-0. Sekarang 3-0 lagi. Kita akan saksikan sejauh mana Garuda Muda mengangkasa membawa nama baik Indonesia. Gimana nih menurut kalian permainan dari U16? Kalian suka atau ada sudut pandang apa? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Ternyata emang bener Pak, circle atau pertemanan itu sangat mempengaruhi perspektif seseorang terhadap sesuatu. Dulu kita semua tahu bahwasannya Coach IS atau Indra Safri adalah salah satu sosok yang kurang setuju atau tidak begitu pro terhadap scouting naturalisasi pemain timnas. Setelah kemarin ia diberikan kesempatan untuk melakukan scouting pemain diaspora yang bermain di Eropa, kini beliau sudah sangat wise atau bijak dalam menanggapi terkait program naturalisasi ini. Beliau mengatakan bahwa yang bisa hentikan program naturalisasi adalah pemain lokal. Mereka harus berjuang, kalau tidak mau kalah saing. Sama halnya dengan pelatih. Kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing, tapi pelatih lokal yang tingkatkan kualitas dan harus bersaing. Dunia ini sudah mengglobal, tidak bisa kalau harus dibatas-batasi. Jadi dari sini, perkataan Coach Indra ini bisa kita maknai bahwa ia sekarang yakin bahwa pemain timnas bisa berasal dari manapun selama ia memiliki darah Indonesia, keturunan Indonesia, entah itu pemain diaspora, pemain lokal, dari manapun yang berasal, ia bisa membela timnas karena sudah nggak bisa dibatas-batasi lagi. The worldwide player. Jadi pelatih pemegang kelompok umur seperti Coach Indra, Coach Nova, mereka bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Sintayong untuk diterapkan di Indonesia suatu saat nanti. Kalau kita kemarin lihat permainan timnas U16 asuhan Coach Nova, betapa menghiburnya permainan mereka. Kelompok umur 16 tahun mereka bisa berlari sepanjang 90 menit. Itu suatu hal yang luar biasa di Indonesia. Hal yang jarang terjadi, apalagi untuk kelompok umur. Dan scoutingnya pun sangat transparan. Nggak ada pemain-pemain titipan di sana sekarang. Ya semoga habis ini Sintayong masih bisa perpanjang untuk melatih timnas senior. Coach Nova, Coach Indra masih bisa menimba ilmu dari Coach Sintayong lah. Benar-benar luar biasa bagaimana timnas U16 mampu meraih kemenangan telak lagi menghadapi Filipina dengan skor 3-0. Dan
di pertandingan kali ini kembali lagi Fandi Ahmad ya, kali ini diberikan kesempatan menjadi starter, dan memang terlihat ya ini pemain yang punya added value kalau gue bilang, dan menjadi playmaker dengan sangat baik, mengatur ritme, memberikan kipas-kipas yang luar biasa. Memang babak pertama ini agak kurang kalau gue bilang, kurang efektif ya terutama, dan masih terburu-buru, dan kesalahan-kesalahan individual lewat passing dan sebagainya itu masih sering terjadi. Tapi di babak kedua jauh lebih mending dan mampu mencetak 3 gol, which is really good. Seperti di pertandingan pertama kita bantai Singapura, kali ini kita bantai Filipina. Oke, orang bisa bilang Filipina dan Singapura itu levelnya lemah, oke, tapi bagaimana permainan ini yang menjadi pondasi ya, bukan hanya hasil tapi permainan. Kita itu masalahnya cuma satu, finishing aja, efektivitas aja, itu harus diperbaiki. That's it. Mau dari junior sampai senior itu sama, bahkan sampai timnas pusat Belanda itu problemnya sama, cuman di striker kita nggak ada striker yang matikan. Walaupun si Mirza cetak 2 gol, tapi Mirza di pertandingan pertama juga nggak begitu baik kan lawan Singapura, maka diganti. Ya ini kita butuh sekali efektivitas yang harus dilatih dari para pemain. Insting golnya harus jalan dan efektivitasnya harus ditingkatkan. Selebihnya gue rasa progresnya sudah sangat baik bersama dengan Coach Nova. Oke, selamat Timnas U16. Good job. Segitu dulu. Masa lawan Singapura cuma menang 3-0? 9-0 dong kayak Coach Bima. Waktu itu kan pasukan Coach Bima U16 itu bisa ngebantai Singapura 9-0 ya. Katanya gurunya Sintayong. Gimana nih? Tapi memang ada perbedaan dari 3 generasi U16 di AFF ya. Generasi semalam itu lebih ke arah simple football. Mereka nggak banyak gocek, nggak banyak lari, tapi penempatan posisinya bagus. Dengan 4-4-2, tiga pemain ini menjadi sorotan saya karena mereka tuh unggul dalam segala hal. Seperti nomor 5 Matthew Baker ya. Lalu nomor 10 Alberto, dan nomor 6 yang menurut saya jadi motor serangan di lini tengah. Gimana ya? 4-4-2 semalam itu benar-benar mengeksplorasi segala lini gitu kan. Apalagi ada the next El Guccino Fabio yang lempar ke dalamnya berbuah gol di babak pertama. Kalau di eranya Fahri Husaini, mereka itu lebih memakai 4-3-3 dengan mengandalkan speed. Kedua sisi sayap dari Supriyadi dan Bagus Kavi. Di tengah itu ada Sultan Ziko, ditopang oleh David Maulana dan Bilal Aldama di tengah, ya kan? Ada Randy Juliansa juga kan. Secara taktikal, eranya Fahri itu lebih textbook, di mana bola dari sayap, inside ke tengah, dan Ziko atau Bagus Kambi, ya kan? Kalau perbedaan dengan Bima Sakti sama 4-3-3 juga, cuma lebih mengandalkan kakak sentris lah. Akan kakak sentris dan juga di belakang Iqbal sentris. Dan pergantian pun semalam itu lebih sering pergantian ketimbang waktu eranya Bima Sakti yang cuma itu aja. Lalu dengan Fahri ini juga mungkin menurut saya masih the best itu era Fahri ya. Semalam belum terlihat terlalu the best ya. Era Fahri ini memang the best. Dan memang menggunakan speed. Karena memang sepertinya era Fahri itu chemistry sudah terbentuk gitu kan. Kalau era Bima kurang kaya dan taktiknya kurang kaya. Kalau Coach Nova semalam main dia lebih berani eksploitasi dan eksplorasi lagi. Ya, good luck buat 16. Semoga juara AFF. Semoga juara AFF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Ya, saya menyimpulkan terkait dengan permainan Timnas U16 beberapa hari yang lalu ya, ketika melawan Filipina. Nampaknya di babak pertama itu sangat sulit sekali para striker kita untuk menembus
pertahanan dari Filipina. Ya, materi pemain yang ditampilkan di babak pertama itu memang berbeda dengan materi pemain ketika di match yang pertama itu timnas U16 mengalahkan Singapura. Ketika pertandingan melawan Filipina, Coach Novarianto mencoba para pemain baru, ya. Ini semata-mata hanya ingin memberikan menit bermain. Ada sebuah pernyataan yang menurut saya sangat masuk akal, teman-teman, dari Coach Novarianto bahwa Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir itu sejujurnya tidak memberikan target juara di Piala AFF. Sekalipun timnas U16 itu merupakan juara bertahan. Sesungguhnya Piala AFF U16 kali ini hanya dijadikan ibaratnya itu seperti latihan bagi timnas U16. Karena mereka itu sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17. Jadi tim U16 yang ada saat ini itu dipersiapkan untuk Piala Asia U17. Ya, berbicara soal level, tentunya Bapak Erick Thohir itu menginginkan kalau bisa bersinarnya itu di Piala Asia, bukan Piala AFF. Makanya tidak heran kalau teman-teman melihat ketika materi pemain yang diturunkan oleh Coach Novarianto di babak pertama dan babak kedua itu sangat berbeda. Ya, itu Coach Nova menginginkan agar semua pemain yang ada, yang dibawa, itu mendapatkan menit bermain. Tujuannya sebenarnya hanya itu. Tapi kita harus angkat jempol bagaimana taktikal yang ditunjukkan oleh Novarianto, ya. Coach Nova, dia tidak merasa buntu ketika di babak pertama itu kita menyerang terus, tapi tidak pernah gol. Di babak kedua coba kembali ke setelan pabrik dengan materi pemain yang seperti melawan Singapura, akhirnya berbuah manis. Skor yang cukup telak 3-0. Ya, kita doakan saja semoga di pertandingan berikut anak-anak asuh dari Coach Novarianto bisa kembali menerkam para lawan-lawannya. Buktikan bahwa Indonesia bisa di semua level. Maju terus olahragaku, maju terus sepak bola Indonesia. Jayalah selalu Garuda. Terima kasih, salam olahraga.